Shalom saudara yang terkasih oleh Tuhan, welcome home. Hari ini kita akan kembali beribadah. Siapkan hati saudara-saudara semua untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Jangan lupa untuk mengajak saudara-saudara anggota keluarga yang ada di rumah untuk ibadah online juga. Dan jangan lupa juga untuk matikan nada derinya ada di handphone agar tidak mengganggu selama aktivitas ibadah berlangsung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali ya kita masih bisa beribadah sekalipun masih di rumah masing-masing ya dengan keluarga. Tapi saya percaya itu tidak mengurangi semangat kita, amin, untuk kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Bapa kita, Dia adalah sumber kehidupan kita, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita pengharapan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Dia. Hanya Dia yang kita sembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Tandaikan pujian ini. Bapa.
Sentuhlah hatiku Tuhan. Ajarku untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan. Karena Engkau Bapa kami yang sungguh baik. Engkau sumber pengharapan hidup kami. Engkau Bapa yang peduli akan hidup kami. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Kami bangga dan kami bersyukur memiliki Bapa yang seperti Engkau. Bapa yang selalu ada buat kami. Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang penuh belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan waktu yang akhirnya, biarlah semua kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita akan angkat Alkitab kita di tangan kanan kita. Dan sama-sama kita katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat hari ini kita akan masuk dalam perenungan firman dan kebenaran Tuhan. Firman yang menguatkan, firman yang menginspirasi, dan firman yang memberikan semangat untuk menjalani hari-hari hidup kita di dunia ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami memuji kebesaran-Mu ya Allah ya Tuhan kami Yesus Kristus.
karena Engkau Bapa yang baik, Engkau sumber segala keberadaan hidup kami di dunia ini ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami akan masuk dalam perenungan firman dan kebenaran-Mu. Sebelumnya ya Tuhan, kami mohon hikmat, pengertian, konsentrasi daripada kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menyimak dengan baik, merenungkan firman-Mu, dan pada akhirnya kami boleh mengerti dan menjadi pelaku-pelaku dalam kehidupan kami dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau tutup bungkus hamba-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu pada akhirnya dapat menguatkan seluruh jemaat-Mu, menginspirasi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu, sesungguhnya kami sudah siap hati dan seluruh totalitas hidup kami menjadi Maria masa kini yang sudah duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap seluruh totalitas hidup kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tanpa terasa saudara, kita sudah berada di minggu terakhir dari satu kampanye kita atau satu renungan kita dalam bulan ini, yaitu The Source ya, atau sumber. Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah sumber inspirasi kita, Dia adalah sumber dari segala keberadaan hidup kita di dunia ini ya. Nah, oleh karena itu saudara, mari langsung saja kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 103, Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur 103 ayat 10 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, yang berbahagia adalah saudara dan saya yang sudah membaca, merenungkan, melakukan dan membagikan dalam kehidupan saudara kepada orang lain, dan kemudian memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca pada hari ini saudara, ada dua hal yang Bapak mau sampaikan ya. Ada dua hal yang Bapak di surga mau sampaikan bagi saudara dan saya, yaitu yang pertama adalah pengenalan akan Bapa membawa kita mengalami sorga ya. Saya ulang sekali lagi, pengenalan kita kepada Bapa di surga membawa kita mengalami sorga. Saudara, sebagai Bapa yang baik, Allah mengasihi saudara dan saya. Dia sebagai sumber dari segala keberadaan hidup kita di dunia ini, Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak ada batasnya ya. Nah, jadi Alkitab sebagai firman dan kebenaran Allah saudara, menjelaskan dan menegaskan bahwa Allah adalah kasih ya. Maka Allah mengasihi kita dengan
beberapa hal, ya. Kita akan melihat dan merenungkannya, yaitu yang pertama, Allah mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Ya. Allah mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang tidak ada syaratnya. Di dalam bagian ini kita melihat dari Mazmur 103 ayat yang ke-13 dan yang ke-14, dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lalu ayat yang ke-14, sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, oleh karena Bapa mengasihi kita dan kasih yang tidak bersyarat atau kasih yang tanpa syarat, ya, maka kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan ditentukan, kita sebagai anak-anak milik kepunyaan Allah, ya, harus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak milik kepunyaan Dia di dunia ini. Nah, jadi sebagaimana Bapa jasmani mengasihi kita, kita punya Bapa jasmani di dunia ini, ya, yaitu ya kita punya ayah dan ibu. Jadi sebagaimana seorang ayah mengasihi anak-anaknya, ya, demikian jauh lebih dari itu Allah mengasihi kita, ya. Dan Dia tahu apa kita, dan kita ini adalah debu, makanya Dia mengasihi kita. Ya, buktinya karena kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya Yesus menjalani penderitaan di Golgota, dan kemudian dari peristiwa Golgota itu mendatangkan satu kehidupan dan satu kekekalan bagi setiap yang percaya. Karena apa? Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita sebagai milik kepunyaan Kristus, ya, maka mari kita memahami arti keberadaan hidup kita di dunia ini, bahwa Dia mengasihi kita tanpa syarat, ya. Dia mengasihi kita, ya, kasih yang tanpa syarat, ya. Kasihnya itu ya bukan karena sebagai Allah jadi Dia menuntut kita. Tidak. Memang Dia adalah Allah yang maha kasih, ya. Memang Dia maha kasih tetapi maha adil, ya. Jadi sebagai sumber dari kehidupan setiap orang percaya, Dia mengasihi dengan kasih yang tanpa syarat. Nah, yang kedua saudara, yang Alkitab menegaskan bahwa Allah mengasihi kita, tadi Dia mengasihi kita dan kasih yang tanpa syarat. Yang kedua saudara, Bapa di surga yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita dengan kasih yang berisikan kesempatan kedua. Dia mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang berisikan kesempatan kedua. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita bahas ini, dari ayat yang ke-10 dan ke-11 dikatakan begini saudara, ya, dikatakan begini, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Lalu ayat yang ke-11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ini yang menarik bagi kita saudara, yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa Allah mengasihi kita, ya. Dia adalah Allah yang makasih, Dia adalah Allah yang adil dan berdaulat.
tetapi dia masih memberikan kesempatan kedua bagi saudara dan saya. Jika kita melihat perumpamaan anak yang hilang di dalam Injil, saudara, kita melihat bahwa figur ayah di situ ketika anak yang bungsu pulang dari perantauan, dari hidup berfoya-foya, hidup yang tidak berpadanan dengan kehendak Tuhan. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Ayahnya, ya, dari jauh ayahnya lari menyambutnya dan merangkulnya. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan kedua bagi setiap saudara dan saya yang sudah kebablasan melakukan dosa dan kejahatan, tetapi melalui karya Roh Kudus, saudara kembali sadar, insaf, dan mau kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Dia tetap mengasihi saudara dan kasih yang tanpa syarat. Dia tetap memberikan kesempatan kedua bagi setiap saudara dan saya yang menyadari keberadaan hidup di dunia ini dan mau kembali kepada Dia dengan satu komitmen kehidupan yang mau mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh berkemenangan di dalam Dia, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Saudara-saudara, pengenalan saudara dan saya kepada Tuhan yang akan membuat kita untuk kita mampu menjalani hari-hari hidup kita di dunia ini. Jika kita diperhadapkan dengan suatu situasi dan keadaan hidup yang begitu pahit, begitu tidak enak, ya, maka justru pengenalan kita kepada Dia yang di sorga, saudara, itu yang membuat kita untuk tetap kuat, membuat kita untuk kita survive dan bertahan menjalani hari-hari hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bukti yang ketiga bahwa Allah mengasihi kita dan kasih yang begitu luar biasa, yaitu Dia mengasihi kita dan kasih yang berisikan tongkat dan cemeti. Saudara-saudara, dalam Amsal 3 ayat, ya, saya akan sedikit keluar dari konteks, namun merupakan ayat yang sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, yaitu di mana dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 11 dan 12, saudara. Amsal pasal 3 ayat 11 dan 12 dikatakan di sana bahwa, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ya, jadi dari bagian ini, saudara, kita tahu bahwa sesungguhnya pengertian kita akan kasih yang sejati menolong kita untuk keluar daripada segala dosa dan kejahatan. Artinya bahwa pengenalan kita akan Yesus Kristus membuat kita untuk kita kuat menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan Yesus Kristus membuat kita untuk dapat katakan tidak kepada setiap dosa dan kejahatan yang ditawarkan oleh tipu daya iblis di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, satu hal yang menginspirasi kehidupan kita bahwa kasih daripada Allah kita berisikan tongkat dan cemeti. Ya. Dalam Wahyu 3 ayat 20, ya, Wahyu 3 ayat 19, saudara, dikatakan bahwa barang siapa kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Artinya apa? Ya, justru dia mengasihi. Kalau seorang ayah, ya, di balik tongkat itu, di ujung rotan ada emas, saudara. Ya, artinya apa? Karena dia mengasihi kita. Ya. Makanya ada tongkat dan cemeti. Artinya apa? Ketika saudara, mungkin anak saudara salah dalam segala sesuatu dan saudara memukulinya, ya, maka yang jelas adalah itu
ya berisikan tongkat dan cemeti. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus mengerti kasih, ya, prinsip yang ketiga dari kasih Allah kepada saudara dan saya yang berisikan tongkat dan cemeti ini, ya, bahwa Dia mengasihi kita, saudara. Allah yang kita sembah sungguh luar biasa, ya. Dia mengasihi saudara dengan anugerah yang luar biasa dan kasihnya yang tidak terbatas, ya. Nah, jadi seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi, itu begitu, bahkan lebih dari sekedar. Karena terkadang berbanding terbalik, bapak jasmani di dunia ini, ya, tidak memberikan atau tidak menggambarkan bapak yang baik, dan pada akhirnya anak kepahitan, terluka, dan justru pengenalan anak kepada Bapa yang di surga itu salah, merupakan satu kekeliruan, ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pengenalan saudara dan saya kepada Tuhan membuat kita, ya, pengertian saudara dan saya akan kasihnya yang berisikan tongkat dan cemeti ini membuat kita untuk kita dapat bertahan dan survive dan keluar daripada segala dosa dan kemaksiatan di dunia ini, ya. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, yang menginspirasi hidup kita hanyalah firman dan kebenaran Allah. Karena di luar firman dan kebenaran Allah, semuanya adalah palsu, semuanya adalah imitasi. Jadi ketika dunia menjanjikan, ya, memberikan harapan yang palsu, maka kita harus tetap tinggal di dalam Yesus untuk merenungkan firman dan kebenarannya. Karena firman-Nya yang membuat kita untuk bertahan dan bisa mampu keluar dari dosa, bisa mampu dan dapat mengatakan tidak kepada segala dosa dan kejahatan yang ditawarkan oleh tipu daya iblis di dunia ini. Saudara, hal yang kedua tadi, yang pertama adalah pengenalan akan Bapa membawa kita mengalami surga, ya. Sekarang prinsip yang kedua, saudara, pengenalan kita kepada Bapa, ya, pengenalan saudara dan saya kepada Bapa di surga yang kita kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus membuat kita berjalan di dalam kebenaran. Pengenalan saudara dan saya kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan membuat kita untuk tetap berjalan di dalam kebenaran itu sendiri. Ya, di dalam Amsal 3 ayat 11 saudara dikatakan begini. Ya, Amsal 3 ayat 11 dikatakan bahwa, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita sebagai anak, ya, kita harus berjalan dalam kebenaran. Dan sebagai anak kita juga ada kewajiban kita yang harus kita lakukan sebagai anak di dunia ini kepada Bapa di sorga, ya, kepada Tuhan atau kepada Allah sebagai Bapa yang baik, ya. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai Bapa di sorga juga Dia mengasihi saudara dan saya, ya, dan Dia memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup kita setiap hari, ya. Dan bukan hanya itu saja saudara, selanjutnya kita sebagai anak juga harus, ya, bukan hanya menikmati hak kita sebagai anak saja, tetapi ada juga kewajiban yang harus kita lakukan. Ada juga kewajiban saudara dan saya yang harus dilakukan di hadapan Tuhan di dunia ini, ya. Jika demikian, apa saja kewajiban kita sebagai anak terhadap Allah sebagai Bapa kita? Yang kewajiban kita sebagai anak yang harus kita lakukan kepada Allah sebagai Bapa kita, yaitu tidak boleh menolak didikan Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 11 yang tadi saya sudah katakan, ya, bahwa hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, ya. Jadi sebagai anak saudara,
Jadi jangan pernah menolak didikan Tuhan. Karena apa? Karena ketika saudara menolak didikan Tuhan, ketika saudara menolak didikan Tuhan berupa menolak firman Tuhan, menolak hamba Tuhan, maka itu saudara sedang berada di dalam suatu kehancuran hidup. Oleh karena itu saudara-saudara, mari sebagai anak, mari kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu jangan sekali-kali menolak didikan Tuhan. Yang berikut saudara, peka terhadap suara Tuhan. Peka terhadap suara Tuhan. Di dalam Amsal 2 ayat 1 sampai 3 saudara, ya, dalam Amsal 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian." Jadi dari ayat ini saudara, kita dapat melihat bahwa kita sebagai anak, kita harus peka, ya, peka mendengar suara Tuhan, sehingga kita tahu membedakan mana yang merupakan bisikan iblis. Karena iblis dengan segala strategi, berbagai macam propagandanya, dia ingin mau melucuti kita dengan segala hal yang tidak berkenan. Oleh karena itu mari belajarlah supaya memiliki kepekaan rohani. Ya, karena suatu kepekaan rohani yang akan membawa kita untuk mengalami Tuhan, ya, tetap survive di dalam menghadapi hari-hari hidup kita. Ya. Jadi kita sebagai anak, ya, jangan mengeraskan hati, ya. Jangan pernah mengeraskan hati untuk pada akhirnya menolak didikan Tuhan, menolak firman Tuhan, menolak hamba Tuhan, ya. Tetapi mari pekahlah terhadap suara Tuhan, terhadap firman dan kebenaran Allah, karena firman Allah yang menopang kehidupan kita, ya. Firman Allah adalah yang berkuasa untuk mengubah seluruh sikap hidup saudara dan saya. Bahkan firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kita harus peka mendengarkan suaranya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus peka mendengar suara Allah, suara Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Membaca dan merenungkan firman-Nya siang dan malam, itu adalah kewajiban kita sebagai anak. Lalu yang berikut saudara, ya, yang berikutnya adalah mengasihi dan menghormati Allah. Ya. Nah, saudara mungkin bertanya bahwa saya mau mengasihi dan menghormati Allah dengan cara seperti apa? Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi dan menghormati Allah lewat cara, yaitu harta kita. Setiap harta benda yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan saudara dan saya, maka mari gunakanlah itu untuk kemuliaan namanya. Ya. Di dalam Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12 saudara. Di situ, ya, di sana diuraikan tentang bagaimana sikap hidup kita sebagai anak di hadapan Tuhan. Bagaimana dikatakan bahwa kita sebagaimana Allah sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, kasih yang tidak terbatas, maka kita harus mengasihi Dia dan menghormati namanya dengan melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai anak yang adalah milik kepunyaannya sendiri, sehingga kita tidak keluar dari jalur dan standar kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bagian ini kita melihat bahwa apa yang menjadi kewajiban kita, ya, setiap harta benda yang Tuhan sudah percayakan bagi kita, mari kita ambil apa yang menjadi milik Tuhan, apa yang menjadi haknya Tuhan, dan apa yang menjadi haknya kita, ya, kita kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan, dan kita gunakan apa yang menjadi hak kita.
Itu adalah sikap hidup dan kewajiban sebagai seorang anak Tuhan. Yang berikut saudara-saudara, mengasihi dan menghormati Tuhan lewat waktu yang Dia berikan bagi kita. Hari-hari ini saudara, apakah dalam jangka waktu satu hari yang terdiri dari 24 jam, ya, satu minggu yang terdiri dari 7 hari, bahkan satu bulan yang terdiri dari 30 hari, bahkan lebih lagi dari itu, satu tahun yang terdiri dari 365 hari. Apakah saudara dan saya sudah memberikan waktu untuk Tuhan? Karena waktu itu adalah milik Tuhan. Dia hanya berikan bagi kita. Maka mari kita mengasihi Tuhan, menghormati Dia dengan menghargai waktu yang Dia berikan bagi kita. Setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita itu sangat berharga. Jadi gunakanlah itu untuk kemuliaan namanya. Yang berikut saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam waktu yang diberikan bagi kita, yaitu ayatnya di dalam Mazmur 119 ayat 147. Ya, di sana artinya apa? Itu berbicara tentang satu kewajiban yang membangun gaya hidup secara rohani di hadapan Tuhan satu-satunya pemilik kehidupan ini. Ya, jadi mari bangunlah gaya hidup secara rohani, mari bangunlah keintiman dengan Tuhan. Berikanlah waktu yang Tuhan berikan untuk memuji dan memuliakan Dia. Milikilah hubungan yang benar dengan Tuhan, karena inilah saatnya, inilah waktunya, inilah saatnya yang tepat bagi kita. Tidak boleh ditunda-tunda lagi, karena akan ada waktunya kita tidak bisa berinteraksi, kita tidak akan mendapatkan firman Tuhan. Jadi selagi masih ada waktu, mari kita gunakan untuk memuji dan memuliakan Dia lewat setiap waktu yang Dia berikan bagi kita. Gunakanlah itu dengan baik, karena setiap waktu yang diberikan sangat berharga. Jadi gunakanlah itu untuk kemuliaan namanya. Lalu yang berikut saudara, mengasihi dan menghormati Allah lewat totalitas hidup kita. Dalam Yoel 2 ayat 12 dikatakan bahwa, atau di sana berbicara tentang suatu pola hidup yang awalnya hancur-hancuran di hadapan Tuhan, menyakiti Tuhan, ya, melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi kemudian melalui karya Roh Kudus ada kesadaran dan ada penyesalan yang benar-benar membuahkan pertobatan. Dan hati ini yang dikoyakkan, hati ini yang dikoyakkan, bukan pakaian yang kita gunakan itu, yang kita kenakan itu yang kita koyakkan, tidak. Tapi hati, penyesalan itu Tuhan butuh hati kita. Hati yang jujur, hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang sungguh-sungguh melekat kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudara, lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak, dan kita mengasihi Tuhan sebagai Bapa yang baik, Bapa yang selalu dan sentiasa mengasihi kita, dan kasih yang tanpa syarat, kasih yang berisikan kesempatan kedua, dan kasih yang berisikan tongkat dan cemeti. Dan mari mengasihi Dia dan menghormatinya dengan memberikan harta benda yang Dia sudah berikan kepada saudara. Kembalikan yang perpuluhan, kembalikan kepada Tuhan. Dan yang bagian saudara, gunakanlah untuk kebutuhan saudara. Dan juga waktu yang diberikan, gunakan untuk kemuliaan namanya. Lalu totalitas hidup kita, Dia butuh seluruh aspek hidup kita yang memuliakan Dia.
Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang telah kami pelajari siang ini, hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang sudah mengasihi kami. Untuk itu Bapa, biarlah Engkau tolong kami supaya firman-Mu dapat kami mengerti, memahami dengan pimpinan dan karya Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita lewat menerima, ya, berdoa dan menerima berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dengan penuh iman, mari angkat kedua tangan saudara dan dengarkan firman Tuhan dan terimalah berkat dan anugerahnya. Pulanglah ke dalam rumah tanggamu, tugas dan tanggung jawabmu, bisnis, usaha dan pekerjaanmu. Ingatlah firman dan kebenaran Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Lakukanlah itu, ya, renungkan, lakukan dan bagikan dan menjadi berkat memuliakan namanya. Mari terima berkat dan anugerah Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa datang melalui Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, menjaga memelihara kehidupan saudara dan saya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin.